Assalamualaikum sobat. Di sini saya akan bercerita sedikit pengalaman yang telah saya alami. Tidak alasan lain selain hanya untuk sharing saja. Pandemi Corona muncul di awal Maret tahun 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Semenjak itulah, kehidupan di Indonesia mulai berubah. Hal yang mencolok adalah perekonomian masyarakat, karena pandemi ini banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya. Namun aku berbeda, aku mengundurkan diri dari pekerjaan di saat pandemi. Mungkin orang banyak yang bertanya, kenapa mengundurkan diri di saat semua orang menginginkan tetap bekerja? Jauh dari lubuk hatiku, sebenarnya aku juga ingin tetap bekerja. Tetapi ada seorang yang sangat membutuhkan kehadiranku di setiap waktunya, yaitu anakku. Tepat di saat pandemi mencuat di Indonesia, anakku kembali masuk ke rumah sakit. Ini sudah yang ketiga kalinya. Pertama ketika ia lahir, bahkan ia harus masuk ruangan NICU. Penyebabnya adalah keracunan air ketuban. Hal tersebutlah membuat paru-paru anakku tidak sehat. Aku pikir cukup sekali ia menjalani pengobatan, karena menurut pihak rumah sakit kala itu paru-paru anakku sudah bersih. Namun ketika berusia 6 bulan, tepatnya bulan Februari tahun 2020, ia mengalami sesak nafas dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian itu tidak lantas membuatku berhenti bekerja, karena tidak kupungkiri aku masih membutuhkannya demi membantu suamiku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya Tuhan menegurku kembali. Belum selang sebulan anakku keluar dari rumah sakit, ia kembali lagi masuk rumah sakit, bahkan lebih parah, ditambah pandemi mulai melanda. Karena ciri-ciri penyakit pada anakku sama percis dengan corona, lantas anakku dicurigai terpapar virus tersebut. Bahkan dimasukkan saja ke ruangan isolasi, padahal hasil tes belum keluar. Kala itu hasil tes swab keluar sedikit lama. Hati ibu mana yang tidak sakit melihat anaknya yang seperti itu, bahkan sudah ketiga kalinya merasakan masuk rumah sakit. Dari kejadian itulah membuatku tersadar, seharusnya aku intens mengurus dan menjaga anakku. Ditambah ucapan dokter yang membuat hatiku terbuka, "Bu, rezeki bisa dicari lagi." Tapi anak ibu nggak bisa. Tanpa pikir panjang lagi serta dukungan dari suami dan keluargaku, akhirnya aku memutuskan berhenti bekerja untuk merawat anakku dengan baik. Di hari ke-8 anakku dirawat, alhamdulillah nafasnya sudah membaik. Tes swab pun menunjukkan hasilnya negatif dari corona. Akhirnya anakku diperbolehkan pulang, namun masih harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Beberapa bulan kemudian, semenjak aku tidak bekerja, perekonomian keluargaku mulai diuji. Karena penghasilan suamiku tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan kami harus berhutang ke sana kemari. Saat itu aku merasa paling terpuruk sepanjang hidupku. Sampai akhirnya Tuhan memberikan jalan untukku. Aku mulai mencoba berjualan online produk fashion wanita. Awalnya aku berjualan sebagai dropshipper dan aku pasarkan produknya di marketplace Facebook. Alhamdulillah minat pembeli banyak dan aku terus mencari tahu bagaimana cara meningkatkan penjualan di YouTube. Seling 3 bulan, tepatnya bulan Agustus tahun 2020, aku mulai membuka toko di Shopee. Alhamdulillah kembali aku mendapatkan order pertama di Shopee tidak lama setelah aku posting.
Aku merasa Tuhan melancarkan semuanya. Dan memang ini jalan yang Tuhan kasih untukku. Sedikit demi sedikit perekonomian keluargaku mulai membaik dan bisnisku makin meroket. Orderan tiap hari selalu ada. Dan yang terpenting anakku tumbuh sehat, tanpa kambuh kembali penyakitnya. Aku percaya di balik setiap musibah pasti ada hikmah yang bisa kita petik, tergantung bagaimana kita mengolah pikiran kita. Berdiam meratapi atau bangkit dan memulai kembali. Buat teman-teman yang kehilangan pekerjaan saat pandemi, yuk bangkit. Jangan menyerah dengan keadaan. Tuhan tidak tidur, Ia akan membantu umatnya yang sedang berusaha. Asal kita yakin Tuhan selalu ada buat kita. Terima kasih sudah mendengar sampai selesai. Semoga bermanfaat buat semuanya.